وبذلك بشرت الملائكة إبراهيم قال تعالى وبشروه بغلام عليم. Oleh karena itu malaikat juga ya atas izin Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 28, basyaruhu bi ghulamin alim, kabarkan kabar gembira kepadanya kepada Ibrahim alaihissalam bi ghulamin alim, bahwa dia akan ya mendapatkan seorang anak yang alim, yang pandai. Wa huwa Ishaq, yaitu adalah Ishaq alaihissalam, wal halim Ismail, dan yang lembut hatinya adalah Ismail. Wa basyara an-nabiyyu ahlahu bi ibnihi Ibrahim. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira kepada keluarganya ya akan kelahiran anaknya yaitu Ibrahim. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dengan mengatakan kepada keluarganya, "Wulida lil lailata waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim." Hari ini atau malam ini aku ya kelahiran seorang anak, telah diberikan dianugerahkan seorang anak yang aku namakan dia seperti nama bapakku yaitu Ibrahim. Fayu'khadhu minhu annahu yanbaghi lil insan idkhala sururi ala ikhwanihi al-muslimin. Oleh karena itu ya disunahkan atau hendaknya kita memberikan kabar gembira kepada saudara kita sesama muslim, ma'am kana bil qawli aw bil fi'li. Ya kita berikan ya perkara yang menggembirakan baik dari perkataan kita ataupun perbuatan kita bagi saudara kita sesama muslim, liyahsulahu bidzalika khairun katsir, agar sampai kepada saudara kita kebaikan yang banyak, wa rahatun wa tuma'ninatu qalbi, dan agar ia menjadi tenang ya, menjadi senang hatinya, wa insyirahu sadri, dan menjadi lapang dadanya. Wa alaihi fala yanbaghi an yudkhala su'a 'alal muslim. Oleh karena itu tidak boleh juga kita memberikan hal-hal yang menyusahkan ya, yang jelek-jelek kepada saudara sesama muslim. Walihadza yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Daud dan sunan lainnya dan juga Imam Ahmad, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsuni ahadun an ahadin, la yuhadditsuni ahadun ahada bi syai'in, atau la yuhadditsuni ahadun an ahadin bi syai'in fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menceritakan ya tentang kejelekan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan bahwa saya itu senang pergi ya meninggalkan kalian ya dari suatu momen, misalnya aku meninggalkan kalian dalam keadaan hatiku itu lapang, dalam keadaan hatiku itu selamat ya. Hadis ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin wa hadzal haditsu fihi dha'fun. Hadis ini hadis yang ya dhaif, lakin ma'nahu sahih. Akan tetapi makna daripada hadis ini adalah makna yang sahih. Li'annahu idza dzukira 'indaka rajulun bisu', ya karena tentunya misalnya kalau kita diceritakan tentang orang lain keburukannya, fasayakunu fi qalbika alaihi syai'un walau ahsana muamalatak, maka tentunya hati kita terhadap orang itu yang diceritakan itu menjadi berkurang, menjadi lain-lain, sekalipun tadinya orang itu baik ya muamalahnya dengan kita. Lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lamu an sayyi'atihi, akan tetapi jika engkau bermuamalah mempergauli seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui keburukannya kekurangannya, wala mahdhura fi an tata'amala ma'ahu, maka engkau tidak canggung, maka tidak ada perasaan tidak enak ya, atau tidak ada hal-hal yang menjangkal yang menjadi pengingat ya, menjadi pembatas kita dengan dia. Karena hadza thayyibah, dan hal seperti itu mempergauli orang ya tanpa kita tahu keburukannya lebih lapang, lebih baik. Warubbama yaqbalu minka nasihata aktsara, atau an-nasihata aktsara, maka boleh saja dengan model pergaulan seperti ini ya, tidak ada kecanggungan kita dengan dia, bisa jadi dia akan menerima dari kita nasihat ya. Jika kita memberikan dia nasihat ya, dia akan menerima ya nasihat yang banyak dari kita. Wan nufusu yanfiru ba'daha min ba'din qabla al-ajsam. Oleh karena itu menjadi suatu yang
kebiasaan yang sudah kita tahu juga bahwa biasanya seseorang itu sebelum mereka saling baku bombe, ya, saling baku berpisah, itu hatinya dulu yang retak. Ya, seseorang sebelum menjauh jasad-jasadnya, sebelum badan-badan mereka saling menjauhi satu sama lain, ya tentunya hati mereka dulu yang saling bermusuhan, hati yang saling tidak baku baik, ya, yang saling menjauh. Wa hadhihi masailu daqiqatun tadhharu lil aqili bita'ammul. Ini adalah persoalan-persoalan yang sangat halus, ya, yang tentu menjadi pertimbangan atau yang menjadi renungan-renungan bagi mereka yang mempunyai akal, yang berpikir. Kemudian tasi'atu asyarah, yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu rasuluhu a'lam. Perkataan seseorang yang ditanya lalu ia mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wa dzalika li iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma qalaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Mu'adz ibn Jabal mengucapkan bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu, ketika Nabi menanyakan, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah ke atas hambanya dan hak hamba ke atas Allah? Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mendengarkan itu, Nabi tidak marah atau Nabi tidak menunjukkan rasa tidak enak. Tidak, Nabi sepakat, ikrar, sepakat dengan perkataan seperti itu. Walam yunkiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz. Dan Nabi juga tidak mengingkari perkataan seperti itu dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Haitsu atafa Rasulullah ala Allah bil waw. Ketika Mu'adz radhiyallahu anhu mengikutkan nama Rasulullah setelah nama Allah dengan waw, dengan huruf waw. Allahu wa rasuluhu alam. Wa ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ankara Nabi ala man qala, mengingkari seseorang yang pernah mengucapkan perkataan masya Allah wa syi'ta. Nabi pernah mengingkari. Padahal kalau lihat ini, ya, pendek-pendek juga katanya, mirip-mirip juga. Tapi kenapa Nabi mengingkari perkataan masya Allah wa syi'ta? Jika Allah menghendaki dan engkau ya Rasulullah. Nah, Nabi mengingkari perkataan seperti ini. Wa qala aj'altani lillahi niddan. Nabi kemudian mengatakan kepada orang itu, apakah engkau hendak menjadikan saya tandingan-tandingan di sisi Allah? Bal masya Allah wahda. Akan tetapi katakanlah jika Allah menghendaki. Satu-satunya Allah saja yang menghendaki. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkataan seperti itu? Fayuqal, maka dikatakan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu minal ulumi syar'iyyati ma laysa 'indal qail. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memungkiri perkataan Mu'adz karena ilmu tentang syariat, tentang hak-hak Allah, ya, itu memang ada pada Nabi. Ya, Nabi mengetahui ilmu seperti itu. Tentunya setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengetahui tentang ilmu itu. Walihadza lam yunkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz. Olehnya itu Nabi tidak memungkiri perkataan Mu'adz bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bi khilafil ulumil kauniyyatil qadariyah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'indahu ilmun minha. Ya, ini berbeda dengan ilmu tentang kauniyal qadariyah, tentang persoalan-persoalan alam yang akan terjadi. Ya, tentang persoalan alam ini yang akan terjadi ke depannya. Ini perkara gaib yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak untuk terjadinya sesuatu di alam gaib ini. Dan itu persoalan gaib juga, tidak ada yang mengetahuinya. Dan itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada seseorang yang mengatakan bahwa masya Allah wa syi'ta. Jika Allah berkehendak dan engkau wahai Rasulullah. Tentang sesuatu yang akan terjadi berkaitan dengan alam ini, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, Allah tidak meminta izin kepada Nabi untuk berbuat ini dan berbuat begitu. Makanya Nabi marah. Ya, itu hanya kehendak Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang ini, bal masya Allah wahdah. Katakanlah bahwa Allah sendiri yang berkehendak. Allah Subhanahu wa taala wahdahu, ya, tunggal, sendirinya saja yang berkehendak. Tidak ada ya yang lain yang bisa sama ilmunya tentang perkara yang gaib dan sama kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, misalnya kata Syekh Al-Utsaimin, falau qil, jika ditanyakan, hal yahrumu shaumu al-aidain, apakah diharamkan puasa di saat-saat ya, hari-hari raya, di 2 hari raya misalnya? Jaza'an naqul Allah wa rasuluhu alam. Kita bisa jawab bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu, Allah alam. Kita bisa katakan begitu. ولهذا كان صحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
Oleh karena itu Nabi para sahabat ketika mereka mendapati suatu problema ya tentang persoalan syariat ini, mereka datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian fayubayyinuha lahum, menjelaskan ya ilmunya, menjelaskan jawabannya tentang apa yang mereka tanyakan ya berkaitan dengan persoalan syariat. Walau qil, jika dikatakan hal yatawaqqa'u nuzulul matar fi hadha syahr, apakah akan terjadi hujan bulan ini? Lam yajuz an naqula Allah wa rasuluhu alam. Kita tidak boleh katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, atau masya Allah wa syi'ta ya, atau masya Allah wa rasuluh. Kita tidak boleh katakan seperti itu. Allah dan Rasulnya lebih tahu, tidak boleh. Atau kita katakan jika Allah dan Rasulnya berkehendak akan hujan, ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh, li'annahu min ulumil kauniyah, karena ini berkaitan dengan pengaturan alam ya, tentang pengaturan alam. Al-ishrun, kemudian yang 20,